البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan mafatihul ghaib. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam satu ayat 5 mafatihul ghaib. Apa saja itu? Hendak mujahidkum. Nah, santai jelas. Tentang kapan tegaknya kiamat, kapan turunnya hujan, apa saja yang dirahim, apa-apa yang dilakukan seseorang di esok harinya, dan di belahan bumi mana seorang akan mati. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, "Udhkur ayatan tadullu ala si'ati ilmillah." Sebutkan satu ayat yang menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Nah, dan di antara sekian banyak ayat yang menunjukkan luasnya ilmu Allah disebutkan di sini al-ayatul lati tadullu ala si'ati ilmillah hiya qauluhu ta'ala alimil ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Alimil ghaib, zat yang mengetahui perkara yang ghaib. La ya'zubu anhu, ya'zubu ay yaghibu. Mithqalu dzarratin waznu asghari namlah. Nam yang ya'zubu berarti apa? Hendak tersembunyi, tidak terluputkan dari ilmu Allah. Sedangkan mithqalu dzarrah yaitu berat timbangan semut yang paling kecil. Illa fi kitabim mubin, kitabum mubin huwal lauhul mahfuz. Sebagaimana telah kita lewati di pembahasan-pembahasan yang lalu. Disebut dengan kitabum mubin, disebut dengan ummul kitab. Allah katakan alimil ghaib, zat yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala mithqalu dzarratin, walaupun apa? Seberat timbangan seekor semut yang paling kecil. Baik di langit-langit, tidak pula di bumi. Bahkan tidak pula yang lebih kecil dari itu tidak tersembunyi dari Allah, serta tidak pula yang lebih besar dari seekor semut yang paling kecil tadi. Tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara-perkara itu telah tertulis takdirnya dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ayat ini jelas menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tercecer satu perkara pun akhwan kecuali telah ditetapkan takdirnya di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ini juga menunjukkan tentang sempurnanya ilmu Allah. Kenapa? Karena semuanya tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang luput. Oleh karena itulah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak akan mungkin keliru.
Tidak akan mungkin tertukar takdir itu. Naam, kenapa? Karena Allah zat yang maha luas dan maha sempurna ilmunya yang menetapkannya. Tidak sebagaimana keyakinan beberapa kelompok-kelompok menyimpang ataupun orang-orang kufar. Di antaranya seperti yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah. Naam, tertukarnya kenabian, tertukarnya perintah yang seharusnya disampaikan kepada Ali tapi diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah keyakinan yang batil yang ada padanya secara tidak langsung celaan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, hal alimallahu ahlal jannati wa ahlan nari qabla an yakhluqahum. Masih berhubungan dengan ilmu juga. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengilmui, yaitu mengetahui siapa-siapa penduduk surga dan siapa-siapa penduduk neraka sebelum Allah menciptakan mereka? Wal jawab na'am. Jelas jawabannya iya. Berarti Allah mengetahui sebelum penciptaan makhluk-makhluk ini siapa-siapa saja secara terperinci. Orang-orang yang akan masuk ke surga dan orang-orang yang akan masuk ke neraka. Dan semuanya telah ditetapkan. Apa dalilnya? Wa dalilu hadithu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Qalat du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang untuk menghadiri sebuah jenazah. Jenazah seorang anak dari kalangan Ansar. Maka fakultu, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tuba li hadza usfurun min asafiril jannah lam ya'malis su'a wa lam yudrikhu. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, beruntung bagi si anak ini, mati dalam keadaan masih kecil. Disebut sabi, kita ketahui kriterianya, batasannya apa? Dikatakan sabi. Indah ya Ridwan. Anak-anak yang belum balik. Baik sebagaimana dalam hadis, tentang diangkatnya pena dari 3 golongan, diantaranya anis sabi hatta yablugh. Dari anak-anak sampai dia balik, berarti kalau sudah balik bukan sabi lagi. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat anak belum balik, berarti dosa-dosa belum ditulis, ya Pak. Belum ditulis baginya dosa-dosa atas perbuatan yang dia lakukan. Karena belum mukallaf, belum terkena pembebanan. Sehingga tentunya yang demikian beruntung dia mati dalam keadaan belum ditulis dosa-dosanya. Ini maksud dari Aisyah. Usfurun min asafiril jannah, burung dari burung-burung surga. Belum pernah melakukan kejelekan sedikit pun. Dan belum belum terkena taklif. Walam yudrikhu. Qala aw ghaira dzalik. Ya Aisyah, innallaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Rawahu Muslim. Atau tidak demikian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk surga itu penduduknya
Allah ciptakan mereka untuk menjadi penduduk surga dalam keadaan mereka masih berada di tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Itu bahkan belum menjadi janin. Naam, apalagi terlahirkan. Dalam artian sebelum mereka tercipta di dunia, orang-orang yang menjadi penduduk surga sudah ditetapkan. Demikian pula wa khalaqalin nari ahla, dan Allah ciptakan untuk neraka itu penduduknya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah ciptakan mereka untuk menjadi penduduk neraka dalam keadaan mereka masih di tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Rawahu Muslim. Hadits ini menunjukkan ikhwan secara jelas dan tegas bahwa Allah telah mengetahui siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka sebelum mereka ciptakan, dan Allah telah menetapkannya juga. Nah, Allah telah menetapkannya, dan ilmu tentang hal tersebut merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan kepada para sahabat ketika sebagian sahabat juga merasa bingung apa yang hendaknya diperbuat ketika telah sadar bahwasanya semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang selamat dan siapa yang celaka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingan dengan bimbingan yang sangat ringkas, tapi siapa saja mewujudkannya dialah yang akan mendapatkan keselamatan. Yaitu pada sabda beliau, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Itu saja. Tidak usah bingung-bingung tentang permasalahan takdir. Jangan terlalu jauh-jauh kita berpikir-pikir tentang permasalahan takdir. Yang jelas kita beriman Allah telah menetapkan takdir semua perkara. Nah, lalu tugas kita adalah beramal. Tugas kita beramal, karena masing-masing akan dimudahkan untuk menuju negeri yang memang dia diciptakan untuknya. Nah, fa ahlus sa'adah yassaru li a'mali ahli sa'adah. Orang-orang yang akan menjadi penduduk surga, orang-orang yang gembira, ya akan dimudahkan beramal dengan penduduk surga. Maka itu yang kita berharap, ikhwan. Nah, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bisa beramal saleh, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Nah, manfaatkan kemudahan yang ada dan berharap kepada Allah keistiqomahan di atasnya. Naam, keistiqomahan di atasnya. Karena usaha dan jerih payah tidak akan berhenti dan berakhir sampai sampai kita berpisah dengan dunia ini. Baru seorang bisa lega setelah berpisah dengan dunia di atas keistiqomahan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin.